Rasanya ada seorang laki-laki yang melakukan sholat. Setelah sampai pada bacaan Iyyaka na'budu, terlintaslah dalam hatinya bahwa dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti sebenarnya, dipanggillah dia dalam batin. Bohong engkau. Sebenarnya engkau mengabdi kepada makhluk. Lalu bertobatlah dia dan menjauhkan diri dari manusia. Kemudian dia berlakukan sholat lagi, dan setelah sampai bacaan Iyyaka na'budu, dipanggillah dia. Bohong engkau, sebenarnya engkau mengabdi kepada hartamu. Lalu disedekahkan semua harta padanya. Kemudian dia sholat lagi, setelah sampai bacaan Iyyaka na'budu, dia dipanggil. Bohong engkau, sebenarnya engkau mengabdi kepada pakaianmu. Dia juga menyedekahkan pakaian itu dikecuali apa yang dipakainya. Kemudian dia bertindak dalam sholat lagi. Dan ketika bacaan Iyyaka na'budu, dipanggillah dia. Sekarang engkau benar, sesungguhnya engkau mengabdi kepada Allah Tuhanmu. Di dalam kitab Raunakil Majalis dikisahkan seorang laki-laki yang kehilangan beberapa jawaliknya, tempat barang. Dia tidak tahu siapa yang telah mengambilnya. Ketika dia masuk dalam sholat, dia teringat orang yang mengambilnya. Setelah salam, dia berkata kepada budak pelayannya, "Pergilah kepada Fulan bin Fulan dan mintalah kepada jawalik itu darinya." Berkata pelayannya, "Kapan engkau mengingatnya?" Dia berkata, "Tadi ketika aku sholat." Lalu berkata pelayan itu, "Wahai Tuhanku, engkau adalah orang yang telah mencari jawalik, bukan mencari Tuhan pencipta." Akhirnya tuannya memerdekakannya berkat keyakinannya itu. Maka seyogyanya bagi orang yang berakal meninggalkan dunia, mengabdi kepada Allah dan memikirkan masa depannya, serta menghendaki akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harsya akhirati nazilahu fi harsyihi wa man kana yuridu harsya dunya," yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, maka akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kelezatan-kelezatannya berupa pakaian, makanan, dan minumannya, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, yang artinya kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu, dan tidaklah ada baginya suatu bagian di akhirat, yaitu dicabut dari hatinya cinta kepada akhirat. Karena itulah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu sampai menginfakkan kepada Nabi Muhammad SAW 40.000 dinar secara tersembunyi dan 40.000 lagi secara terang-terangan, sehingga tidak tersisa padanya satu pun. Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah orang yang paling dari dunia kesenangannya dan kelezatannya. Karena itulah pelaminan Tuan Putri Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu waktu Nabi Muhammad SAW mengawinkannya dengan Ali adalah hanya kulit domba yang disamak dan bantal kulit binatang yang diisi sabur.